Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Universitas Sunan Gresik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dimas Wahyu Rozaki, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi. Pada video edukasi ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam ekonomi Islam, yaitu pasar modal Islam. Mulai dari pengertian, prinsip-prinsip syariah, instrumen, hingga manfaatnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana berinvestasi secara halal dan sesuai syariah. Pengertian pasar modal Islam. Oke, langsung aja kita mulai. Apa sih pasar modal Islam itu? Pasar modal Islam adalah seluruh kegiatan perdagangan, surat berharga, dan aktivitas investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, intinya, semua instrumen yang diperdagangkan harus bebas dari 3 hal penting, yaitu riba, gharar, dan maisir. Nah, kalau konvensional kan ada bunga dan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Nah, di pasar modal syariah ini semua sudah disesuaikan dengan aturan agama kita. Landasan syariah. Sekarang pertanyaannya, apa sih landasan hukumnya? Jangan khawatir, pasar modal Islam ini punya landasan yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Pertama, larangan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas ya, bunga itu haram tapi jual beli halal. Kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Jadi semua transaksi harus transparan dan jelas. Ketiga, larangan maisir. Segala bentuk judi dan spekulasi berlebihan itu dilarang dalam Islam. Jadi kita gak boleh trading sembarangan tanpa dasar yang jelas. Prinsip-prinsip syariah. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip penting dalam pasar modal Islam. Ada 5 prinsip utama yang harus dipenuhi. Prinsip pertama yaitu bebas riba. Tidak ada bunga atau keuntungan yang dijamin, keuntungan harus diperoleh secara real dan halal. Jadi beda banget sama bank konvensional yang pakai sistem bunga. Prinsip kedua yaitu bebas gharar. Informasi harus jelas, transparan, tidak ambigu. Gak boleh ada penipuan atau informasi yang disembunyikan. Prinsip ketiga yaitu bebas maisir. Tidak boleh berspekulasi secara berlebihan seperti judi atau trading tanpa dasar. Investasi harus berdasarkan analisis yang matang. Prinsip keempat yaitu usaha halal. Perusahaan yang dipilih harus memiliki produk dan aktivitas yang halal. Misalnya nggak boleh investasi di perusahaan rokok, alkohol, atau perjudian. Dan prinsip yang kelima yaitu akad jual beli yang sah. Semua transaksi harus menggunakan akad-akad syariah yang benar, seperti musyarokah, mudharabah, atau ijarah. Instrumen pasar modal Islam. Oke, sekarang kita bahas instrumen apa aja sih yang ada di pasar modal Islam. Ada 3 instrumen utama, yaitu saham syariah, suku atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham syariah. Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan oleh OJK. Contoh sektor halalnya apa aja? Ada kesehatan, teknologi, energi, pendidikan, makanan, minuman halal, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa investasi di perusahaan-perusahaan yang bisnisnya halal. Suku atau obligasi syariah. Suku adalah surat berharga berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarokah, atau ijarah. Bedanya sama obligasi konvensional apa? Kalau obligasi konvensional pakai sistem bunga, tapi suku ini memberikan bagi hasil atau imbalan sewa.
jadi tetap halal dan sesuai syariah. Reksadana syariah ini adalah dana investasi yang dikelola oleh manajer investasi syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai aturan syariah. Mekanisme pasar modal Islam, gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya sederhana kok. Pertama, investor membeli instrumen yang sudah disaring oleh OJK dan DSN MUI. Jadi gak perlu khawatir karena sudah ada yang menyaring mana yang halal dan mana yang enggak. Kedua, transaksi dilakukan melalui mekanisme halal dan bebas riba. Semua prosesnya sudah disesuaikan dengan syariah. Ketiga, keuntungan diperoleh dari dividen halal bagi hasil atau kenaikan nilai aset. Jadi keuntungannya real dan halal. Yang paling penting, semua aktivitas dipantau oleh Dewan Syariah Nasional MUI sehingga kehalalannya terjaga, jadi kita bisa tenang. Manfaat pasar modal Islam. Apa saja manfaatnya? Ternyata banyak banget loh. Pertama, membuka peluang investasi yang aman dan halal, jadi kita bisa investasi tanpa khawatir melanggar syariah. Kedua, mendukung perkembangan ekonomi umat. Dengan berinvestasi di instrumen syariah, kita turut membangun ekonomi Islam. Ketiga, menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Perusahaan-perusahaan juga bisa dapat pendanaan tanpa riba. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran syariah. Dengan belajar investasi syariah, kita jadi lebih paham tentang ekonomi Islam. Contoh pasar modal Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada kok instrumen pasar modal Islam, contohnya Jakarta Islamic Index atau JII. Ini adalah indeks yang berisi 30 saham syariah terbaik yang telah lolos seleksi OJK dan DSN MUI. Semuanya bebas dari riba, boror, dan maisir. Jadi kalau mau investasi saham syariah bisa lihat daftar JII ini. Kedua, daftar efek syariah atau DES. Ini adalah daftar efek syariah yang diterbitkan OJK, mencakup saham syariah, suku, dan reksadana syariah. DES ini jadi pedoman kita untuk investasi halal. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, pasar modal Islam berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Instrumen seperti saham syariah, suku, dan reksadana syariah memberikan pilihan yang beragam untuk kita yang ingin investasi halal. Demikian penjelasan mengenai pasar modal Islam. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.